Long COVID. Apa itu long COVID? Sepertinya hampir semua orang yang telah dinyatakan negatif dari COVID-19, mereka akan mengalami long COVID. Seperti gua juga mengalami long COVID. Pertama-tama gua merasa setelah dari rumah sakit, setelah diisolasi, gue ngerasa kok susah tidur ya. Bahkan waktu masih di rumah sakit juga saya nyaris tidak pernah tidur dengan nyenyak. Mungkin tidur 2 jam, 3 jam. Biasanya gue itu jam 10 atau jam 11 malam, gue itu sudah tertidur dan bangunnya keesok harinya sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Tapi selama di rumah sakit, beberapa hari setelah gue diisolasi di rumah sakit, gue tidurnya hampir tidak pernah nyenyak. Bisa 3 jam atau 2 jam, 3 jam atau paling lama 4 jam. Selebihnya gue hanya ya begadang gitu deh. Mungkin faktor dari suasana di ruang isolasi dan suasana di ruang ICU yang kebetulan ada di depan ruangan saya. Itu menjadi terngiang-ngiang di benak saya ketika melihat pasien COVID yang meninggal, bahkan melihat pasien COVID detik-detik menjelang ajal menjemput. Begitu juga pasien COVID yang datang, pasien COVID yang baru datang ke ruang ICU. Semua terlihat dengan jelas di mata saya, karena ya itu tadi kan, saya berada di ruang isolasi yang bersebelahan dengan ruang ICU. Sebenarnya saudara-saudara saya sempat bilang, udah mending kamu pindah aja deh di ruangan itu, karena membuat kamu, imun tubuh kamu akan menjadi ngedrop dan itu berpengaruh dengan kesehatan kamu. Tapi sebenarnya gue tidak merasa terganggu dengan suasana tersebut. Gue senang karena gue bisa melihat langsung seperti apa sih suasana di ruang ICU, suasana di ruang isolasi, dan bagaimana kerja keras tim medis, dokter menanganin pasien-pasien COVID yang kritis, yang akhirnya meninggal. Mereka itu sangat berjuang, dan mereka ketika pasien COVID meninggal, mereka tuh kelihatan desperate atau sedih banget gitu. Dan mereka melakukan dengan sepenuh hati. Mereka tuh ketika pasien COVID meninggal, mereka berkumpul, berdoa bersama, kemudian membungkus si pasien COVID itu dengan layak sebelum dikeluarkan dari ruang ICU dan dimasukkan ke peti gitu. Ya mengikuti prosedur lah. Tidak ada itu yang namanya dokter atau tim medis yang mengabaikan pasien COVID, yang semena-mena terhadap pasien COVID. No. Saya melihat sendiri bagaimana mereka bekerja dengan baik dan mereka melakukannya dengan setulus hati gitu. Oke, kembali ke long COVID. Dan setelah itu akhirnya gue jadi meski lo tahu sendiri dong, yang namanya orang tidak bisa tidur itu keesokan paginya seperti apa. Ya, badan lemas, mata nggak cerah, dan ya secara fisik kita jadi unfit atau tidak sehat gitu. Makanya kadang-kadang paginya gue langsung bawa tidur. Misal setelah sarapan saya langsung tidur, mungkin 2 atau 3 jam itu udah sangat membayar utang-utang tidur saya sebelumnya gitu. Selain tidak bisa tidur, gue juga mengalami napas pendek alias cepat capek. Karena selama di ruang isolasi gue rajin olahraga, berjalan kaki atau naik sepeda statis atau yoga gitu. Kebetulan ada matras yang membuat gue bisa gerakan plank atau ya meditasi seperti itu. Kebetulan saya itu tergolong orang yang suka olahraga. Jadi sehari tidak olahraga itu ya minimal olahraga kecil gitulah. Ya selain tubuh fit juga ya membangkitkan imun tubuh gitu. Tapi karena kemarin gue susah tidur, jadi gue tidak mau mengporsir olahraga terlalu keras, takutnya balik lagi ke fisik menjadi drop gitu. Kemudian setelah dinyatakan gue negatif, gue boleh pulang, gue senang banget. Gue pikir gue akan balas dendam nih, akan tidur dengan nyenyak di rumah gitu. Ternyata
long COVID itu real. Ternyata long COVID itu masih ada. Di rumah juga gue tidak, kan biasa di rumah sakit gue harus pakai masker gitu. Pas gue dinyatakan boleh pulang, gue tuh merdeka banget karena gue pikir, wah akhirnya tidur tidak pakai masker lagi gitu. Karena selama ini gue tidur pakai masker di ruang isolasi karena ya itu red zone alias daerah atau kawasan yang termasuk berbahaya juga, rawan karena banyak virus. Di rumah gue pas tidur gue udah nggak pakai masker, tapi saya juga nggak bisa tidur. Oke lah, gue tidur misal jam 10, jam 12 malam gue terbangun sampai besok paginya nggak bisa tidur. Wah ini benar-benar long COVID nih. Ini efek dari nggak tahu ya apa pengaruh dari obat yang gue minum atau juga karena memang yaitu side effect dari coronavirus gitu. Yang mengalami long COVID ternyata bukan saya aja gitu. Ternyata hampir semua pasien COVID yang telah dinyatakan negatif. Dan long COVID itu berbeda-beda. Kalau gua kan susah tidur sama napas pendek. Tapi gua nggak mau berlarut-larut dengan long COVID ini. Akhirnya gua hajar lagi dengan olahraga. Meskipun pas hari pertama setelah keluar udah kembali ke rumah, 3 hari kemudian gue coba olahraga. Gue pergi ke stadion untuk berjalan kaki. Tadinya mau niat lari karena gue suka lari, tapi ternyata pas jalan kaki 1 putaran, napas gue itu kayak memikul beban dosa orang se-RT gitu. Sesak banget, ngap-ngapan. Akhirnya gue nggak mau melanjutin olahraga gue stretching, gue pemanasan, gue olahraga yang lebih ke apa ya kayak plank, sit up, push up dan sebagainya seperti itu. Keesokan harinya gue kalau ada matahari gue berjemur dan sebagainya, dan beberapa hari kemudian kalau gue mencoba lari ternyata bisa lari, gue bisa yang biasa gue dapat 5 kilo tapi akhirnya 1 kilo gue bisa lari tapi masih ngap-ngap. Berikutnya hari-hari berikutnya lari lagi akhirnya bisa gue tembus 5 kilo kembali dan gue bisa tidur nyenyak lagi. Dan thanks God gue sudah bisa melewati yang namanya long COVID, dampak dari setelah kita bebas dari coronavirus. Tapi ternyata teman-teman yang lain mengalami long COVID yang berbeda. Kebetulan gue ikut di grupnya coronavirus COVID apa ya, pokoknya gue ikut grup di Facebook yang namanya Coronavirus Survivor atau apalah itu. Pokoknya gue ikut dan gue baca semua pengalaman mereka tentang yang namanya long COVID. Ada yang kayak seperti susah tidur, oke. Napas pendek, iya. Terus jantung berdebar-debar. Terus ada yang ketakutan yang berlebihan, anxiety disorder gitu. Jadi dia tuh merasa ketakutan, kalau di rumah ketakutan. Ini dialami teman saya sendiri, dia tuh sampai akhirnya konsultasi ke dokter karena dia tuh merasa ketakutan seolah dia mau mati. Ada lagi yang mual-mual, pokoknya mual terus, ada yang gatal-gatal, ada yang jerawatan berutusan mukanya, ada yang lambungnya kumat. Bahkan ada juga yang sampai mengalami apa ya, kayak dadanya sesak napas. Sesaknya tuh beda dengan napas pendek ya, dia tuh sesaknya tuh kayak mau tarikan napasnya itu susah gitu. Pokoknya banyak banget pasien-pasien COVID yang telah lulus dari ruang isolasi mengalami yang namanya long COVID. Dan long COVID itu ternyata tiap pasien mengalami berbeda-beda. Dan seperti saya tadi gitu. Dan buat kalian yang belum atau yang tidak terjangkit virus corona, please kalian harus menjaga diri kalian sendiri dan kalian juga harus waspada bahwa COVID itu masih ada di sekitar kita. Masih ada dan dia tuh siap menyerang siapa saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal kasta, tahta, tidak mengenal kalian orang kaya, orang miskin, kalian berpendidikan atau tidak. Dia menyerang siapa saja yang dianggapnya layak untuk diserang atau yang pantas untuk diserang.
Apalagi kalian tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke, saat-saat ini kan mungkin lolos dari COVID. Tapi suatu ketika kalian terpapar virus corona, kalian akan merasakan gimana dampak dari virus corona itu. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, sayangi diri kalian, sayangi keluarga Anda, dan juga sayangi orang-orang di sekitar kalian. Gunakan masker, cuci tangan. Dan protokol kesehatan itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri gitu. Pemerintah memberlakukan itu karena dia sayang dengan rakyatnya, supaya tidak terpapar, supaya tidak semakin banyak korban yang dimakan oleh coronavirus. Oleh karena itu jangan pernah menyangkal bahwa coronavirus itu fake, coronavirus itu hoax, coronavirus itu hanya apa sih istilahnya, trik pemerintah. Coronavirus itu hanya konspirasi. Coronavirus itu ada di depan Anda, waspada.